Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Khairuddinah, calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini kami akan melaksanakan wawancara terkait pengambilan keputusan bersama Bapak Kepala SMK Pondok Sapirin, Bapak Muhammad Faruk. Assalamualaikum Bapak Mana. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Iya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bapak Mana karena sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara hari ini. Terkait kepemimpinan Bapak Mana di SMK Pondok Sapirin ini, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait keputusan, pengambilan keputusan seperti itu. Bagaimana Bapak Mana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika Iya. rujukan moral. Menarik ini pertanyaan. Untuk mengidentifikasi, sebelum kita melakukan yang namanya identifikasi, tentunya kita harus lebih tahu dulu apa itu dilema etika dan apa itu rujukan moral. Dan ternyata kalau menurut definisi, dilema etika adalah, kalau istilahnya itu adalah benar versus benar, sedangkan rujukan moral adalah benar versus salah. Barulah kita bisa mengidentifikasi, oh ternyata ini benar dan benar, oh berarti ini adalah dilema etika, oh ini ternyata salah, ini oh berarti itu adalah rujukan moral. Seperti itu. Iya, terima kasih Bapak. Bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil pengambilan keputusan tadi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan tadi yang dilema etika tadi, jadi ada sama-sama benar seperti itu Bapak. Jadi sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Seperti apa menjalankan pengambilan keputusan? Untuk pengambilan keputusannya itu tentunya kita harus melalui beberapa langkahnya itu lumayan banyak. Terkait pengambilan keputusan itu tergantung masalahnya, itu apakah ranahnya kecil, sedang atau besar. Kalau memang cukup di lingkungan saya yang harus memutuskan, biasanya saya kolaborasi dengan orang di lingkungan seperti itu. Besar sedikit, besar lagi, itu kita juga bisa kolaborasi dengan pengawas atau mediasi. Berarti langkah-langkah atau prosedur yang Bapak Mana ambil tadi itu berkolaborasi seperti itu ya, berkolaborasi dengan Bapak Ibu yang lain seperti itu. Terus hal-hal apa saja yang ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bapak? Ya, untuk yang paling efektif itu kita harus melalui langkah-langkah. Langkah-langkahnya itu seperti satu, kita harus tahu benar nilai-nilai yang ada. Terus kita juga harus tahu siapa yang terlibat di situ. Nah, seperti itu. Terus kalau kita sudah tahu nilai-nilainya, kita selalu tahu siapa yang terlibat. Terus kasusnya ini masuk dilema etika atau rujukan moral, seperti pertanyaan tadi Bu Siti, bagaimana kita mengidentifikasi? Bagaimana caranya? Kita uji kebenaran namanya. Nah, kita lakukan uji kebenaran. Ini apakah memang benar versus benar atau benar versus, oh ternyata ini salah. Ya sudah, kita sudah bisa memutuskan di situ. Berarti ini adalah salah, berarti kita mengambil keputusan yang benar. Berarti ini adalah sebuah rujukan moral. Dan apabila ternyata, oh ini benar sama benar Pak, terus bagaimana? Ya kita lanjutkan lagi, kita bisa melakukan uji lagi, benar versus benar. Nah, seperti itu. Terus kita lakukan prinsip kita itu, nanti kita tinggal memilih berpikir pada hasil akhir atau sesuai dengan regulasi atau berpikir dengan kasih sayang. Nah, seperti itu. Barulah kita bisa mengambil keputusan. Nah, dan kalau kita sudah mengambil keputusan, kita juga jangan lupa untuk merefleksikan keputusan tersebut, apakah sudah yang benar atau masih ada opsi lain. Seperti itu. Dalam pengambilan keputusan tadi melalui uji-uji dan uji kebenaran seperti itu, ada tantangan pasti ya Bapak? Oh iya. Iya, ini Pasti. tantangannya hal-hal apa itu yang
tantangan? Terkait tantangan untuk pengambilan keputusan selama menjadi sebuah kepala sekolah, itu hanya sebuah kepala sekolah ya. Terkadang juga dialami seorang pribadi, bahkan pemimpin-pemimpin besar seperti presiden, bupati, seperti itu. Khususnya kalau di ranah sekolah, sebagai kepala sekolah, kalau tantangan-tantangan itu seperti kita harus mengambil keputusan itu pasti nanti ada risiko. Artinya masih ada pihak yang tidak terima, artinya yang kalah, artinya kecewa. Dan itu mau nggak mau kita harus ambil keputusan tersebut dengan apa ya? Kita memang harus ada korban, tapi maslahat untuk semuanya, seperti itu. Jadi lebih ke yang mana yang lebih banyak manfaatnya seperti itu ya Pak ya. Penikmat manfaat lebih banyak. Terus ini ketika pelaksanaan pengambilan keputusan itu ada tata kala atau jadwal tertentu nggak Bapak? Jadi misalnya ini ada permasalahan seperti itu, terus langsung diselesaikan atau ada jadwal-jadwal tertentu seperti itu? Terkait hal itu tentunya sebuah masalah, itu alangkah baiknya jangan ditunda. Tapi kalau terkait jadwal saya tidak ada, karena masalah kalau dijadwalkan, masalah datang itu kita tidak minta, dan solusi wajib kita selesaikan. Berarti ini bisa termasuk langsung ya Bapak, maksudnya ketika kalau langsung seketika itu belum tentu, tergantung ranahnya tadi. Kalau memang ranahnya besar ya kita membutuhkan, kalau kita butuh kolaborasi dengan Bapak Ibu guru ya tidak bisa langsung, kita harus namanya. Tapi bisa lagi kita juga harus kita sampaikan ke yayasan atau mungkin sampai ke pengawas pembinaan seperti itu. dalam pengambilan keputusan tadi pasti ada tadi kolaborasi seperti itu Pak. Ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah, jadi membantu Bapak Manaf dalam pengambilan keputusan tadi? Jadi lebih spesifik seperti itu. Untuk faktor-faktor itu sebenarnya pertama adalah faktor internal, artinya dalam diri sendiri kita itu sudah mempunyai nilai-nilai yang ada pada diri kita, karena sikap seorang pemimpin, nilai yang ada dalam dirinya itu sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan. Dan sedangkan faktor eksternal itu ada yang membantu, seperti kalau kepala sekolah adalah guru, ada stakeholder, Dari pembicaraan tadi, terus pengambilan keputusan yang sudah Bapak Manaf terapkan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak yang bisa petik dari pengalaman Bapak Manaf dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika ini? Kegiatan ini saya jadi teringat beberapa keputusan-keputusan yang sudah berlalu. Apakah terkadang memang keputusan itu juga bisa spontan gitu. Sebenarnya itu kan tidak harus benar, harus sesuai dengan langkah-langkah tadi sehingga kita tidak begitu mengecewakan pada pihak tertentu, seperti itu. Jadi intinya kalau saya juga bisa memberikan saran dan termasuk untuk diri saya sendiri, ketika pengambilan keputusan alangkah baiknya kita harus mementingkan kepentingan orang banyak, dan juga jangan kita juga harus berpikir bagaimana regulasinya seperti itu. Terima kasih Bapak Manaf, cukup untuk wawancara hari ini. Banyak sekali ini pengetahuan yang saya dapatkan dari wawancara ini. Sekali lagi terima kasih Pak Ya, Manaf. sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Khairul Hidayah, calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai sebagai seorang pemimpin. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Arifin, Kepala MTS Habibana. Assalamualaikum Bapak Arifin. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Iya, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan wawancara pada hari ini Bapak.
Iya, sama-sama. terkait tugas saya ingin melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan eh, berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di sekolahan yang Bapak Arifin pimpin. Seperti Iya. itu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Sekiranya Bapak Arifin berkenan untuk menjawabnya. Seperti itu. Mungkin yang pertama ini Bapak, saya ingin menanyakan bagaimana Bapak Arifin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Itu sebagai seorang pemimpin, setiap ada permasalahan di lingkungan yang saya pimpin, saya akan mengumpulkan staf-staf atau karyawan-karyawan untuk membahas suatu permasalahan yang ada. Nah, itu nanti kita akan menilai masalah itu terkait dengan masalah yang misalkan, oh ini sama-sama benar, harus didiskusikan, atau oh ini yang satu salah, yang satu benar. Nah, tapi bagaimana mereka tidak merasa terhakimi dengan keputusan yang nanti akan dibuat. Oke, berarti yang kalau bernilai benar dengan benar itu dilema etika, kalau benar dan salah itu bujukan moral, seperti itu ya Iya, Bapak. benar. Terus selama ini bagaimana Bapak Arifin menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan. Jadi seperti dilema etika tadi, jadi ada dua nilai kebenaran Bapak, seperti itu. Bagaimana Bapak Arifin dapat mengambil keputusan? Yang pertama, dari kedua belah pihak akan saya ajak berdiskusi. Nah, nanti biar mereka memberikan alasan atau argumen masing-masing. Nah, dari argumen itu kita mengambil keputusan yang berdasarkan yang paling bagus atau yang tidak merugikan yang lain. Intinya jangan sampai anak-anak didik nanti yang merasa terbebani dengan keputusan yang diambil oleh pihak sekolah. Nah, iya Bapak. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak Arifin lakukan selama ini? Ya, seperti tadi, kita mengadakan diskusi dengan berbagai pihak, terutama yang bersangkutan langsung dengan masalah yang berkaitan dengan masalah tersebut. Nanti biar mereka sendiri yang memberikan arahan, kemudian keputusan tetap di kepala sekolah. Tetapi mereka juga harus merasa rela atau legowo kalau memang kebijakan atau keputusan mereka yang tidak diambil. Seperti itu ya Bapak ya. Hal-hal apa yang selama ini dianggap efektif oleh Pak Arifin dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kita tetap menjunjung tinggi asas demokrasi, yaitu semua boleh berpendapat. Nah, nanti pendapat siapa yang paling bagus untuk peserta didik kita atau lingkungan kita. Jadi jangan sampai keputusan yang kita buat malah menguntungkan satu pihak tapi memberatkan pihak yang lain. Seperti itu. Jadi dua-duanya merasakan manfaat seperti itu ya Bapak ya. Dalam pengambilan keputusan tadi pasti ada tantangan ya Bapak ya. Nah, sekiranya hal-hal apa yang merupakan menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan biasanya kalau orang yang sudah punya berpendapat atau punya rencana, tapi rencana mereka tidak dijalankan, biasanya mereka itu istilahnya mutung, nggak mau punya rencana lagi. Nah, itu kita harus kasih penjelasan, pengarahan. Kalau memang tidak bertentangan dengan kegiatan yang lain atau keputusan yang lain, tentu kegiatan mereka juga akan dijalankan di sekolah. Iya Bapak. Terkait pengambilan keputusan tadi, ada tata kala atau jadwal tertentu tidak? Misalnya saja ada permasalahan
itu langsung hari itu diputuskan atau butuh beberapa waktu dijadwalkan, maksudnya ada jadwal-jadwalnya tertentu seperti itu, Bapak? Ya, kalau jadwal itu biasanya 1 bulan sekali kita melakukan rapat rutin. Nanti ada permasalahan apa yang perlu dibahas. Tapi kalau memang permasalahan yang ada itu minta keputusan langsung, kita akan adakan rapat mendadak untuk membahas itu. Iya, berarti kalau permasalahannya sekiranya berat seperti itu Ya, dirapatkan urgent, lebih. langsung dirapatkan. Terus adakah faktor-faktor atau seseorang ini yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Arifin dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja ada pihak-pihak yang menjadi teman untuk berdiskusi, terutama dari stakeholder, dari ketua yayasan, kemudian waka-waka yang bersangkutan. Nah, itu nanti kita akan rapat dulu, terus apa yang akan kita sampaikan ke para guru dan para murid. Gitu ya Bapak ya. Oke. Dari semua yang sudah kita bicarakan dari awal tadi, kira-kira apa hal yang dapat disampaikan atau dipetik dari pengalaman Bapak Arifin dalam mengambil keputusan dilema etika? Nah, keputusan dalam sekolahan itu yang pertama harus membawa dampak positif, baik untuk siswa sendiri, untuk lingkungan sekitar, dan juga tidak memberatkan bagi pelaku atau kepala sekolah dan para guru. Nanti biar sama-sama jalan, tidak merasa terbebani dengan agenda atau acara yang dijalankan hanya untuk membuat istilahnya besar nama yayasan dan sekolahan, tapi memberatkan pelakunya sendiri. Jadi sama-sama kita belajar bersama. Oke, berarti harus istilahnya melalui semua pihak-pihak yang terkait ya Bapak Arifin. Adakan diskusi dulu. Saya rasa cukup Bapak wawancara pertanyaan ini. Terima kasih Bapak atas ilmunya hari ini. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum Pak Arifin. Sekian wawancara hari ini dengan Bapak Arifin, Kepala MTS Habibana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.